Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aziza dari program studi S1 Statistika Universitas Riau dengan NIM 230311366 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok saya dengan judul klasifikasi status obesitas menggunakan jaringan saraf tiruan berbasis keras pada Python. Obesitas merupakan masalah kesehatan global yang terus meningkat dan menjadi faktor risiko utama berbagai penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, dan diabetes. Di Indonesia, prevalensi obesitas mencapai 15,4% dan berkontribusi besar terhadap tingginya angka penyakit tidak menular. Deteksi status gizi umumnya dilakukan menggunakan indeks massa tubuh atau IMT, namun metode manual sering memunculkan kesalahan dan kurang efisien untuk screening dalam skala besar. Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya jaringan saraf tiruan atau JST, menawarkan solusi dalam proses klasifikasi yang lebih cepat dan akurat. JST mampu mempelajari pola nonlinear yang kompleks sehingga cocok digunakan untuk memprediksi status obesitas berdasarkan berbagai faktor seperti demografi, pola makan, dan gaya hidup. Penelitian ini memanfaatkan library keras dan dalam Python untuk membangun model klasifikasi status obesitas yang lebih efisien. Pemilihan keras didasarkan pada kemudahannya dalam merancang arsitektur JST, sementara Python menyediakan ekosistem analisis data yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi obesitas yang akurat dan dapat digunakan sebagai alat bantu screening yang efektif di bidang kesehatan. Obesitas adalah kondisi penumpukan lemak tubuh berlebih yang meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Klasifikasi obesitas umumnya menggunakan indeks massa tubuh atau IMT, lingkar pinggang, dan rasio pinggang-pinggul. Faktor penyebabnya bersifat multifaktor, meliputi genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan kondisi psikologis. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gaya hidup berperan besar dalam menentukan status obesitas, sehingga metode klasifikasi yang akurat diperlukan untuk mendukung deteksi dini. Berbagai algoritma telah digunakan seperti Cannier-Snake-Board atau KNN, Naive Bayes, Random Forest, dan Super Vector Machine. Namun, hasilnya bervariasi tergantung karakter data. Jaringan saraf tiruan atau JST menjadi salah satu metode yang banyak digunakan karena kemampuannya mempelajari hubungan nonlinear dan mengenali pola data kompleks. JST bekerja melalui neuron buatan yang terhubung dalam beberapa lapisan dengan algoritma backpropagation untuk memperbarui bobot berdasarkan error. Framework modern seperti keras memudahkan pembangunan model sehingga JST banyak diterapkan dalam klasifikasi di bidang kesehatan dan menghasilkan akurasi yang kompetitif. Berdasarkan berbagai penelitian, JST terbukti efektif dalam memodelkan data terkait obesitas dan menjadi salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk menghasilkan prediksi status gizi yang lebih akurat. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data dari Kaggle, yaitu Obesity Levels Dataset dengan variabel gender, age, height, weight, FAVC, FCVC, NCP, CAEC, SMOK, CH2O, SCC, FAV, TUE, CALC, M-Trans, dan Family History with Overweight sebagai variabel independen dan No Obvious Death sebagai variabel dependen. Prapemrosesan datanya dimulai dengan pemisahan variabel target dan prediktor. Selanjutnya, one hot encoding seluruh variabel kategori, min max scaling fitur numerik, dan membagi data latih serta data uji. Untuk perancangan model JST-nya, model yang digunakan adalah MLP dengan hidden layer beraktivasi ReLU serta output layer beraktivasi softmax atau sigmoid. Untuk pelatihan model dikompilasi dengan optimizer Adam dan fungsi loss categorical conceptory atau binary conceptory. Pelatihan menggunakan validation set serta opsi dropout dan early stopping untuk mencegah overfitting. Evaluasi modelnya berupa akurasi, classification report, dan confusion matrix serta kurva learning. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, kami akan mengklasifikasikan dua jenis kelas untuk model data obesitas, dengan kelas pertama yaitu dibagi menjadi 4 kelas dan kelas satu lagi dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas obesitas dan tidak obesitas. Untuk 4 kelas dibagi menjadi 4, yaitu insufficient atau kekurangan gizi, normal, obesitas, dan overweight. Untuk model pertama dengan satu hidden layer menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan akurasi keseluruhan sebesar 93,9%
pada data tes yang terdiri dari 528 sampel. Model ini particularly unggul dalam mengklasifikasikan kategori obesity dengan F1 score sempurna yaitu 0,99, sementara kategori normal memiliki performa relatif lebih rendah dengan F1 score 0,78. Confusion Matrix mengungkapkan bahwa sebagian besar kesalahan klasifikasi terjadi antara kategori normal dan overweight, di mana 11 sampel normal salah diklasifikasikan sebagai overweight dan 6 sampel normal salah diklasifikasikan sebagai insufisien. Hasil ini menunjukkan bahwa model telah mempelajari pola dengan efektif, namun masih memiliki ruang untuk membedakan antara kondisi normal dengan kategori adjacent-nya. Untuk model kedua, masih di dalam klasifikasi 4 kelas dengan 2 hidden layer plus dropout, model ini menunjukkan performa yang sangat mengesankan dengan akurasi mencapai 95% pada data tes, yang bahkan lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Model tersebut berhasil meningkatkan F1 score untuk hampir semua kategori, terutama pada kelas insufisien yang mencapai 0,96 dengan recall hampir sempurna yaitu 99%. Meskipun masih mengalami sedikit kesulitan dalam mengklasifikasikan kategori normal yaitu F1 score 0,85 dengan pola kesalahan utama berupa ketertukaran antara normal dengan overweight yaitu 8 kasus dan normal dengan insufisien ada 5 kasus. Keberhasilan ini membuktikan bahwa arsitektur yang lebih dalam dengan regularisasi dropout efektif dalam meningkatkan kemampuan generalisasi model tanpa mengalami overfitting yang signifikan, menghasilkan klasifikasi yang lebih robust dan handal untuk berbagai kategori berat badan. Selanjutnya, klasifikasi 4 kelas untuk model 3 dengan 2 hidden layer plus dropout dan callback. Model ini mencapai performa terbaik dibanding semua model sebelumnya dengan akurasi 96% pada data tes. Itu menunjukkan keberhasilan arsitektur yang dioptimalkan dalam menangani masalah klasifikasi. Model tersebut mencatatkan precision dan recall yang sangat seimbang di semua kategori, termasuk performa hampir sempurna untuk kelas insufisien yaitu di recall 100% dan obesitas yaitu di presisi 100%, sementara berhasil mengurangi kesalahan klasifikasi pada kategori normal dengan peningkatan F1 score menjadi 0,88. Hasil ini membuktikan efektivitas kombinasi arsitektur yang dalam, regularisasi dropout, dan mekanisme callback dalam menghasilkan model yang memiliki generalisasi optimal dengan overfitting minimal, sekaligus menunjukkan konsistensi prediksi yang sangat andal terhadap semua kategori berat badan. Selanjutnya, klasifikasi binar dengan 2 hidden layer plus dropout dan callback. Model ini mencapai performa eksepsional dengan akurasi 97%. Itu menunjukkan bahwa kemampuan yang hampir sempurna dalam membedakan antara individu obesitas dan non-obesitas. Model tersebut mencatatkan presisi 0,96 dan recall 0,99 untuk kelas obesitas atau true, yang berarti 99% dari semua kasus yang obesitas berhasil terdeteksi dan hanya 1% dari yang diprediksi obesitas adalah salah. Sementara untuk kelas non-obesitas atau false mencapai presisi 0,99 dengan recall 0,91 yang mengindikasikan bahwa meskipun akurasi prediksi non-obesitas sangat tinggi, terdapat 14 kasus false positif di mana individu non-obesitas salah diklasifikasikan sebagai obesitas. Hasil ini membuktikan bahwa model tidak hanya akurat tetapi juga memiliki sensitivitas yang sangat tinggi dalam mendeteksi obesitas, membuatnya sangat reliable untuk aplikasi screening kesehatan di mana false negatif atau melewatkan kasus obesitas perlu diminimalisir. Untuk kesimpulannya, berdasarkan seluruh evaluasi model neural network yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan deep learning dengan arsitektur 2 hidden layer yang dikombinasikan dengan teknik dropout dan callback terbukti sangat efektif untuk klasifikasi kategori berat badan, menghasilkan akurasi tertinggi mencapai 97% untuk klasifikasi binar, obesitas versus non-obesitas, dan konsisten di atas 96% untuk klasifikasi multikelas 4 kategori, dengan model yang demonstrating kemampuan generalisasi yang baik, ketahanan terhadap overfitting, dan keseimbangan metrik precision recall yang optimal terhadap semua kelas, sehingga layak diimplementasikan sebagai sistem pendukung keputusan yang reliable dalam asesmen status gizi dan deteksi dini masalah berat badan. Berikut adalah sintaksnya pada Colab atau Python. Yang pertama kita import data dulu, setelah itu kita melakukan penyiapan data, kita cek apakah dari seluruh variabel ada data yang kosong atau tidak, dan kita dapat melihat tipe datanya juga. Setelah kita
melakukan penyiapan data atau pre-processing data, kita lanjut ke pembagian data dan fitur scaling, dimana untuk X itu semua kolom selain no obvious date, dan untuk Y-nya itu kolom no obvious date. Nah, selanjutnya kita bagi untuk list kategori, untuk kolom kategorik dan kolom numerik. Untuk kolom kategorik itu kita jadikan one hot encoding untuk mengganti kategorinya menjadi dummy, sementara untuk numerik kita pakai min max scaling. Setelah itu baru kita gabungkan fitur numerik dan kategorik yang telah kita one hot encoding tadi. Setelah itu masuk ke model 1, yaitu dengan satu hidden layer yang menghasilkan layer dengan 100 layer yang dengan parameter 2400 dan dengan outputnya 4 layer yang menghasilkan parameternya 404, sehingga total paramsnya ada 8414 dengan parameter latihnya ada 2804 dan optimizer paramnya ada 5610, sehingga akurasi untuk data trainingnya itu ada 0,95. Untuk akurasi data tesnya ada di 0,93. Nah, ini merupakan classification report dan metriknya, dimana dapat kita lihat presisi untuk kategori 0 ada 0,92, kategori 1 0,79, kategori 2 0,99, dan kategori 3 0,91. Dan ini classification matrixnya. Untuk yang diagonal itu merupakan yang benar-benar sesuai dengan hasil data asli dan yang diprediksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke model 2 sama dengan model 1, cuma di sini kita memiliki 2 hidden layer sehingga menghasilkan parameter yang lebih banyak, yaitu ada 34.766 dengan akurasi data latih itu 0,96 dan akurasi data ujinya 0,95. Nah, ini hasil dari classification report dan klasifikasi matriksnya. Untuk presisinya untuk presisi kategori 0 ada di 0,94, kategori 1 0,88, di kategori 2 ada 1,0 dan kategori 3 ada 0,9. Untuk model ketiga hampir sama dengan model kedua, cuma ditambah callback untuk menghindari pengulangan yang berlebih, sehingga menghasilkan total params yaitu 11.246 dengan akurasi data latihnya 0,96 dan akurasi data ujinya 0,95 dengan klasifikasi matriks dan matrix confusion yang telah disajikan ini. Dengan presisi untuk kategori 0 ada 0,95, kategori 1 0,94, kategori 2 itu 1 dan kategori 3 itu 0,9. Selanjutnya kita melakukan klasifikasi binar. Targetnya adalah kita membagi data menjadi 2 kategori, yang overweight dan non overweight, atau obesitas dan non obesitas. Karena tadi telah kita siapkan datanya, kita lanjut saja ke modelnya. Kita menggunakan model 2 hidden layer plus dropout dan callback karena dari 3 model untuk klasifikasi multiclass tadi, model yang ketiga atau 2 hidden layer plus dropout dan callback merupakan yang terbaik. Jadi untuk binar kita menggunakan model 2 hidden layer plus dropout dan callback juga, yang menghasilkan total parameter itu 10,949. Untuk akurasi data ujinya itu 0,97. Nah, berikut merupakan klasifikasi reportnya dan matrix confusionnya dengan presisi untuk false 0,99 dan true 0,96. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.